Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran matematika menentukan penjumlahan bilangan bulat positif ditambah negatif. Perlu diingat bahwa yang pertama, bilangan bulat positif itu artinya maju kalau dalam garis bilangan. Kemudian kalau bilangan bulat negatif artinya mundur. Dan penjumlahan itu artinya menghadap pada arah yang tetap. Jadi kalau misalnya menghadapnya ke kanan, kalau dijumlah atau ditambah maka tetap menghadap ke kanan, bukan berbalik. Karena nanti ketika ada pengurangan itu artinya berbeda. Contoh, berapakah 9 ditambah negatif 6? Langkah yang pertama, bilangan 9 itu, 9 ini adalah positif. Maka artinya maju 9 langkah. Kalau di sini positif 9, maka artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Jadi ini saya misalkan di sini ada orang menghadapnya ke kanan ya. Ini orang menghadapnya ke kanan. Dari 0 dia berdiri di 0, maka dia melangkah ke depan atau maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi orangnya tepat berada di angka 9, menghadapnya tetap. Kalau kita hanya menggunakan tanda panah, maka dari 0 ini sampai ke 9. Jadi sampai di sini panahnya. Kalau misalnya hanya menggunakan tanda panah, karena ini ada orangnya, maka di sini ditempati orang. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, disuruh membuat garis bilangan, maka di sini hanya garis bilangannya sampai angka 9, karena tidak perlu membuat orangnya. Gambar orangnya tidak perlu, maka di sini panahnya ada di angka 9. Lanjut. Langkah berikutnya adalah penjumlahan itu artinya menghadap pada arah yang tetap. Menghadap pada arah yang tetap. Jadi menghadapnya tetap ke kanan. Tetap ke kanan. Jadi langkah berikutnya adalah ditambah berapa? Negatif 6. Negatif 6 itu artinya mundur. Jadi dari 9 tadi mundur karena dia menghadapnya tadi ke kanan, ini ya, tetap menghadapnya ke kanan, maka dari 9 ini dia mundurnya, kalau menghadapnya ke kanan itu mundurnya kan berarti ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mundur 6 langkah dari angka 9. Jadi paham ya, dari 0 ke 9 itu tadi 9 itu positif, ditambah itu tetap hadapnya, kemudian negatif 6, berarti dia mundur. Tadi yang perlu diingat tadi, positif itu maju, terus negatif itu mundur, ditambah itu tetap hadapnya. Jadi dia berada di angka 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Nah, lanjut. Coba tebak. 5 ditambah negatif 4. Berarti bagaimana? 5-nya adalah dari 0 ke 5, ya toh? 0 ke 5, kemudian ditambah itu hadapnya tetap, kemudian negatif 4, itu negatif artinya mundur. Berarti mundur dari 5 tadi mundur 4 langkah. Nah, dari 0 maju ke depan 5 langkah, kemudian dari 5 mundur 4 langkah. Hasilnya adalah 1. Berikutnya 4 ditambah negatif 5. Berarti dari 0 ke 4, kemudian dari 4 mundur 4 langkah. Hasilnya adalah negatif 1. Bagaimana kalau angkanya itu tidak memungkinkan dibuat garis bilangan? Angkanya berarti lebih dari, misalnya kertasnya itu tidak cukup untuk membuat garis bilangan. Misalnya lebih dari 10.
lebih dari 20 dan seterusnya. Lebih dari 10 saja itu sudah sangat kesulitan membuat garis bilangan dan ditambahnya adalah negatif. Jadi ini saya buatkan misalnya A itu adalah bilangan positif dan B adalah bilangan negatif. Ketika A-nya itu lebih besar dari B, maka bisa diartikan A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Kalau A-nya lebih kecil dari B atau kurang dari B, maka A ditambah negatif B sama dengan negatif B-nya dikurangi A. Negatifnya tetap ya negatif, terus B dikurangi A, karena B-nya lebih besar. Contoh, 40 ditambah negatif 5, negatif 55. Jadi ini kalau dibuat garis bilangan ini kan tidak memungkinkan, maka kita buat rumus seperti ini. 40 ditambah negatif 55. Ini antara 40 dan 55, ini besar mana? Iya, jadi besar 55, maka B lebih besar dari A, atau A lebih kecil dari B. A kurang dari B, maka contoh yang pertama adalah menggunakan rumus yang di bawah. A ditambah negatif B sama dengan negatif, ininya tetap negatif begitu, kemudian dalam kurung B dikurangi A. B-nya tadi yang ini ya, ini B, kemudian ini A. Maka negatif B-nya 55 dikurangi 40. 55 kurangi 40 bisa jadi 15, negatifnya tetap negatif 15. Jadi begitu. Yang kedua, 50 ditambah negatif 30. Ini besar 50 ya, antara 50 dan 30 maka besar 50. Maka berarti pakai rumus yang pertama. A lebih besar dari B. Maka langsung A dikurangi B. 50 dikurangi 30. A-nya 50, B-nya 30, maka 50 dikurangi 30. Bisa ya, langsung 20. Terima kasih, selamat mencoba. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA kelas. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.